Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldanaruddin dengan NIM 126205203212, kelas PGMI 6B, UIN 1 Tulungagung. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pertama yaitu membaca wacana tentang wujud benda. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua ada dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujud yang tepat. Yang ketiga ada dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Selanjutnya Bapak akan membacakan materi tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Selanjutnya ada sifat-sifat benda. Yang pertama yaitu benda padat. Sifat-sifat benda dari benda padat yaitu memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Yang ketiga, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Yang kedua ada sifat benda dari benda cair. Bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Yang ketiga ada benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Yang keempat memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Yang kelima memiliki permukaan yang selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun. Dan yang terakhir sifat benda cair yaitu memiliki gerak gelombang yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti angina dan gaya dorong. Yang ketiga ada sifat-sifat benda gas, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Itulah sebabnya bentuk gas akan bergantung dengan bentuk dan kondisi wadahnya. Selain itu, volume udara juga akan sangat bergantung pada isi dan volume wadahnya. Memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya saat Grametz meniup balon, maka karet balon akan mengembang. Hal itulah yang membuktikan bahwa gas menekan ke segala arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Misalnya, jika Grametz meniup balon berbentuk kelinci, maka gas akan mengisi balon sesuai bentuknya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya yaitu Grametz memelelehkan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dengan mencair. Grametz pasti pernah membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Yang
ketiga ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya menjadi atau terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya saat Grametz berkeringat, maka keringat akan menguap dan mendingin dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya yaitu Grametz bisa melihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Misalnya, jika Grametz meletakkan kapur barus atau kaper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Benda padat itu karena menyublim ke udara. Selanjutnya ini ada contoh dari sifat-sifat benda dan perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat contohnya seperti ada di gambar. Selanjutnya kita lihat ada benda cair, itu dia contohnya ada air laut, air hujan, ada air susu dan lain-lain. Next selanjutnya itu ada benda gas, seperti itu contohnya ada asap, balon udara, gas dan lain-lain. Selanjutnya perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yaitu contohnya mencair seperti gambar itu. Yang kedua ada menguap. Selanjutnya ada mengembun dan membeku. Selanjutnya ada menyublim yaitu kapur barus. Selanjutnya kita beralih ke soal yang pertama yaitu es krim yang meleleh termasuk perubahan wujud benda mencair. Setelah itu kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Manakah yang termasuk benda padat? Kursi. Kita klik. Ya, benar. Setelah itu lanjut soal berikutnya. Ada asap termasuk benda gas. Ya, benar. Setelah itu kita kembali ke menu. Kita lihat evaluasi. Ini ada soal evaluasi, bisa dikerjakan sekaligus jawabannya. Kita klik kembali lagi. Kita beralih ke rangkuman. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu pengertian perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk warna, dan aroma atau bau yang berubah. Sifat-sifat benda yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan wujud benda yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.